jadi fiksi, kisah nyata jadi cerita. Selamat datang di dunia di mana kebenaran dan imajinasi bercampur. Nama lengkapnya Suharman. Tapi hampir tak ada satupun orang di rumah sakit yang memanggilnya dengan nama itu. Semua lebih nyaman menyebutnya Pak Saman, seolah panggilan itu sudah menyatu dengan sosoknya. Usianya sudah lewat 50, dan tubuhnya pun memperlihatkan tanda-tanda umur yang tak bisa disembunyikan. Rambut di pelipisnya memutih, bukan karena ingin terlihat tua, tapi karena waktu memang tak pernah menunggu. Kulit wajahnya penuh garis lelah, garis yang tidak datang dari kerja fisik semata, tapi dari apa yang sudah ia lihat, dengar, dan rasakan selama bertahun-tahun. Bekerja di tempat yang jarang dibicarakan orang dengan nada ringan. Sudah hampir 15 tahun, Pak Saman bekerja sebagai pemandi jenazah di sebuah rumah sakit swasta di pinggir kota. Rumah sakit itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai. Letaknya sedikit jauh dari pusat kota, berdampingan dengan area persawahan dan kebun kosong yang di malam hari berubah jadi hamparan gelap tak bernama. Banyak orang bilang rumah sakit itu terasa dingin, bahkan di siang hari. Tapi Pak Saman sudah kebal dengan semua itu. Baginya, dingin bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang jauh lebih menakutkan adalah pikiran manusia yang tak pernah benar-benar bisa ditebak. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang banyak diminati, bahkan sering dianggap menyeramkan. Tapi bagi Pak Saman, semua itu sudah menjadi rutinitas. Tubuh yang tak lagi bernyawa, air hangat yang mengalir perlahan, kain kafan yang dibentangkan dengan hati-hati, dan doa-doa yang dilafalkan dengan suara pelan. Semua dilakukan dengan urutan yang sama, gerakan yang sama, dan sikap yang sama. Tak ada yang istimewa, tak ada yang perlu dibesar-besarkan. Semua jenazah bagi Pak Saman adalah titipan terakhir yang harus diperlakukan dengan hormat. Ia pernah memandikan jenazah anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga mereka yang usianya jauh lebih tua darinya. Ada yang meninggal karena sakit lama, ada yang karena kecelakaan, bahkan ada yang datang dengan kondisi yang sulit dilupakan. Tapi seiring waktu, Pak Saman belajar satu hal penting. Kalau ia terlalu banyak berpikir atau terlalu dalam merasa, ia tidak akan kuat bertahan lama di pekerjaan ini. Maka ia membangun jarak di dalam dirinya sendiri. Cukup peduli untuk menjalankan tugas dengan benar, tapi tidak cukup dekat untuk ikut hanyut dalam kesedihan. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Hari libur, tidak ada jadwal jaga, tidak ada panggilan apapun. Pak Saman sudah duduk santai di rumah kecilnya. Rumah lama yang dindingnya mulai kusam dan catnya mengelupas di beberapa bagian. Televisi menyala dengan volume kecil, menayangkan acara yang bahkan tidak benar-benar ia perhatikan. Ia hanya duduk, sesekali menyeruput teh hangat, membiarkan tubuhnya beristirahat dari rutinitas yang biasanya menuntut fisik dan mental. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Suaranya terdengar lebih nyaring di tengah keheningan malam. Pak Saman melirik layar tanpa langsung mengangkatnya. Nama rumah sakit muncul di sana. Dadanya langsung terasa sedikit mengeras, seperti ada firasat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah terlalu sering ia mendapat panggilan mendadak, dan hampir semuanya selalu berujung pada hal yang sama. Ia mengangkat telepon dengan gerakan pelan. Suara perawat di seberang terdengar terburu, bahkan sedikit gemetar. Ada jenazah perempuan yang harus segera dimandikan malam itu juga. Pemandi jenazah wanita yang biasanya bertugas sedang sakit mendadak dan tidak bisa datang. Keluarga jenazah meminta agar prosesnya dipercepat. Mereka tidak ingin menunggu sampai pagi. Pak Saman mendengarkan tanpa menyela. Tangannya yang memegang ponsel terasa berat. Ada jeda beberapa detik setelah perawat selesai bicara. Dalam jeda itu, pikirannya bekerja lebih cepat dari biasanya. Ini hari liburnya. Tubuhnya lelah, dan entah kenapa ada rasa enggan
yang jarang ia rasakan selama ini. Namun akhirnya, ia menghela napas panjang. Ia tahu kalau ia menolak, proses akan tertunda, dan ia juga tahu tidak ada banyak orang yang mau mengambil alih tugas itu di jam segini. Dengan suara datar tapi tegas, ia mengiyakan permintaan tersebut. Panggilan ditutup, dan rumah kecil itu kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Saman berdiri perlahan. Ia mengambil jaket tipis, mematikan televisi, lalu keluar rumah. Udara malam langsung menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Langit gelap, tanpa bulan yang terlihat jelas. Jalanan sepi, hanya sesekali dilewati kendaraan dengan suara mesin yang cepat menghilang. Perjalanan menuju rumah. Sakit terasa berbeda malam itu. Lampu-lampu jalan menyala redup, beberapa bahkan berkedip seperti hampir mati. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya terasa sampai ke tulang. Pak Saman mengemudi dalam diam, pikirannya melayang tanpa arah yang jelas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah perasaan lelah yang berlebihan. Namun, saat memasuki area rumah sakit, perasaan itu justru semakin kuat. Bangunan besar itu berdiri kaku. Lampu-lampu di beberapa lantai masih menyala, sementara bagian lainnya tenggelam dalam gelap. Langkah Pak Saman terdengar lebih jelas dari biasanya saat ia berjalan menuju kamar jenazah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai di bawah kakinya menariknya untuk berjalan lebih lambat. Begitu masuk ke ruang pemandian jenazah, udara dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Ruangan itu bersih, rapi, dan terang, tapi tetap terasa kosong. Terlalu kosong. Di tengah ruangan, jenazah sudah terbaring rapi di atas meja, tertutup kain putih dari kepala hingga kaki. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada suara selain dengung halus lampu di langit-langit. Di meja kecil dekat pintu, ada sebuah map coklat. Pak Saman mengambilnya dan membuka halaman pertama. Data jenazah tertulis jelas. Nama, Andini, umur 23 tahun. Penyebab meninggal, komplikasi lambung. Pak Saman membaca data itu pelan, seolah berharap ada kesalahan. 23 tahun. Angka itu terasa terlalu kecil untuk berakhir di ruangan ini. Ia menutup map perlahan dan meletakkannya kembali ke meja. Dalam hati, ia bergumam singkat. Masih muda, terlalu muda. Ia mendekat ke meja pemandian. Tangannya menyentuh kain putih yang menutupi tubuh di hadapannya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seperti yang selalu ia lakukan. Kain itu dibuka perlahan, sedikit demi sedikit, sampai wajah jenazah itu terlihat. Pak Saman langsung terdiam. Bukan karena takut, bukan karena terkejut, tapi karena ada sesuatu yang terasa salah. Meski ia tidak tahu apa tepatnya, wajah di hadapannya terlihat sangat tenang, terlalu tenang. Tidak ada gurat penderitaan yang biasanya terlihat pada jenazah yang meninggal mendadak. Kulitnya masih pucat bersih, rambutnya hitam, panjang, menjuntai rapi, dan masih terasa sedikit basah, seolah baru saja dicuci atau terkena air. Ia berdiri beberapa saat tanpa bergerak. Ruangan itu terasa hening, bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang menekan, seolah udara di dalam ruangan itu menunggu sesuatu terjadi. Pak Saman menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba mengalihkan pikirannya kembali ke rutinitas. Namun entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Setiap detik terasa lebih lambat. Setiap gerakan terasa diawasi. Meski ia tahu tidak ada siapapun selain dirinya dan jenazah di ruangan itu. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya selama belasan tahun bekerja, Pak Saman merasakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia kenali sebelumnya. Bukan takut, bukan juga sedih, melainkan rasa bersalah yang datang tanpa sebab jelas. Rasa bersalah yang bahkan belum memiliki bentuk, tapi sudah menekan dadanya dengan kuat. Perasaan itu tidak datang dengan suara,
Tidak datang dengan bayangan. Ia datang begitu saja, seperti bisikan dari dalam diri sendiri, seolah ada sesuatu yang sedang mengingatkannya bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti malam Mulem sebelumnya. Dan Pak Saman, meski belum mengerti alasannya, tahu bahwa sejak kain putih itu dibuka, ada sesuatu yang sudah berubah. Dan perubahan itu tidak akan mudah dihindari. Pak Saman berdiri beberapa saat sebelum benar-benar memulai pekerjaannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali memasuki ruang pemandian jenazah. Dalam hati, ia membaca doa pendek, bukan hanya untuk jenazah yang akan ia urus, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu, kalau pikirannya tidak tenang, tangannya akan sulit bekerja dengan benar. Dan malam itu, pikirannya jelas tidak setenang biasanya. Ia menyiapkan air di ember besar, memastikan suhunya pas, tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu hangat. Suara air yang mengalir terdengar lebih keras dari biasanya, memantul di dinding ruangan yang kosong. Setiap tetes air seperti menghitung waktu, membuat detak jantung Pak Saman ikut berdetak tidak beraturan. Ia menyadari tangannya sedikit gemetar saat mengambil kain dan perlengkapan lain. Ia mencoba menggenggamnya lebih erat, berharap getaran itu berhenti. Namun getaran itu tidak pergi. Pak Saman mulai bekerja, mengikuti urutan yang sudah ia hafal di luar kepala. Gerakannya masih rapi, masih terkontrol, tapi ada sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Pikirannya sering melayang kembali pada wajah Andini yang terlihat terlalu tenang. Beberapa kali ia berhenti tanpa sadar, lalu tersadar kembali dan memaksa dirinya melanjutkan. Ada rasa aneh yang terus mengganggu, seperti ada mata yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Padahal ia tahu ruangan itu kosong, pintu tertutup rapat, tidak ada jendela besar. Hanya ventilasi kecil di bagian atas dinding. Tapi perasaan diawasi itu begitu kuat, sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kali Pak Saman menoleh ke arah pintu. Setiap kali itu pula, ia hanya menemukan daun pintu yang diam, tak bergerak sedikit pun. Ia menelan ludah, mencoba menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Sudah bertahan-tahan, ia bekerja di tempat seperti ini. Tidak seharusnya ia merasa seperti pemula yang mudah gugup. Lampu neon di atas tiba-tiba berkedip sebentar. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Pak Saman menghentikan pekerjaannya. Ia mendongak, menatap lampu itu dengan napas tertahan. Lampu kembali stabil, cahayanya putih dan dingin seperti semula. Tidak ada yang berubah, tapi jantung Pak Saman sudah terlanjur berdegup kencang, seolah baru saja dikejar sesuatu. Ia menghela napas panjang dan kembali fokus. Ia berusaha menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, bukan karena ingin asal-asalan, tapi karena ia merasa tidak nyaman berlama-lama di ruangan itu. Setiap menit terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara kecil terdengar lebih jelas. Sesekali ia merasa seperti mendengar suara lain di balik suara air, seperti desahan pelan atau tarikan napas yang bukan berasal darinya. Tapi setiap kali ia berhenti dan mendengarkan dengan saksama, tidak ada apa-apa, hanya suara air dan dengung lampu. Setelah semuanya selesai, Pak Saman segera menutup kembali tubuh Andini dengan kain putih. Gerakannya cepat, tapi tetap hati-hati. Ia memastikan kain itu terpasang rapi, lalu merapikan kembali meja pemandian. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang salah secara teknis, tapi hatinya tetap tidak tenang. Ia berdiri sejenak di samping meja, menundukkan kepala, membaca doa penutup dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Entah kenapa, kata-kata doa itu terasa berat keluar dari mulutnya, seolah ada sesuatu yang menahan, atau mungkin ia sendiri yang menahan diri. Setelah selesai, ia tidak berlama-lama. Ia mendorong meja jenazah menuju kamar pendingin dengan langkah cepat. Lorong menuju kamar jenazah
terasa lebih panjang malam itu. Lampu-lampu di sepanjang lorong menyala redup, membuat bayangan Pak Saman memanjang di lantai, bergerak mengikuti langkahnya seperti sosok lain yang menempel di belakang. Begitu jenazah ditempatkan di kamar pendingin, Pak Saman langsung menutup pintu baja itu dengan sedikit lebih keras dari biasanya. Bunyi pintu yang menutup menggema singkat, lalu menghilang. Ia berdiri beberapa detik, menatap pintu itu, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Saat menyerahkan laporan ke perawat jaga, Pak Saman tidak banyak bicara. Biasanya, ia masih sempat bertanya atau sekadar menyapa. Tapi malam itu tidak. Ia hanya mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Perawat itu mengangguk, menerima laporan tanpa banyak tanya. Mungkin ia juga lelah, atau mungkin ia bisa melihat wajah Pak Saman yang terlihat pucat dan ingin segera pulang. Pak Saman tidak menunggu lama. Ia langsung keluar dari rumah sakit menuju tempat parkir. Begitu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu, ia baru menyadari bahwa napasnya terasa pendek. Ia duduk diam beberapa saat. Kedua tangannya menggenggam setir, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah penduduk sudah banyak yang mati. Radio mobil mati, dan Pak Saman tidak berniat menyalakannya. Ia lebih memilih diam, meski keheningan itu justru membuat pikirannya semakin ramai. Jam menunjukkan lewat pukul 1 dini hari ketika ia sampai di rumah. Lampu teras mati. Seperti biasa, Pak Saman memarkir mobil dan turun perlahan. Anehnya, ia tidak langsung membuka pintu. Ia hanya duduk di kursi teras, menatap gelap di depannya. Pikirannya kosong, benar-benar kosong. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa lega, hanya lelah yang tiba-tiba menekan seluruh tubuhnya. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar rumah bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara lirih yang berulang. Tanpa ia sadari, matanya terpejam. Mimpi itu datang dengan cepat, seolah sudah menunggunya sejak tadi. Dalam mimpinya, Pak Saman kembali berdiri di ruang pemandian jenazah. Tapi suasananya berbeda. Lampu-lampu tidak menyala terang, hanya cahaya redup kekuningan yang membuat bayangan di dinding terlihat lebih tebal. Bau air dan kapur berus terasa sangat tajam, sampai membuat dadanya sesak. Di atas meja pemandian, kain putih bergerak perlahan. Pak Saman ingin melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti menempel ke lantai. Kain putih itu tersingkap sedikit demi sedikit, dan Andini duduk perlahan. Gerakannya lambat, kaku, seolah sendi-sendinya baru saja belajar bergerak. Wajahnya pucat, matanya terbuka dan menatap lurus ke arah Pak Saman. Tatapan itu kosong tapi penuh tekanan, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang membuatnya semakin menakutkan. "Kenapa aku?" Suara Andini terdengar pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas, terlalu jelas. "Kenapa kamu tega?" Pak Saman mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud apa-apa, bahwa semua ini hanya pekerjaannya. Tapi kata-kata itu tidak pernah sampai. Wajah Andini perlahan berubah, bukan menjadi menyeramkan, tapi justru semakin sedih. Air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh ke kain kafan, meninggalkan noda gelap yang melebar perlahan. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" katanya lagi, kali ini lebih dekat. Pak Saman tersentak bangun. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah, seperti baru saja berlari jauh. Sekelilingnya gelap, hanya ada cahaya lampu jalan yang masuk samar-samar dari celah pagar. Jantungnya berdetak keras, sampai terasa di telinga. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya, lebih gelap, lebih berat. Cuma mimpi,
Gumam Pak Saman pelan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dadanya masih terasa sesak. Dan bayangan wajah Andini belum juga hilang dari pikirannya. Ia bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Begitu berada di dalam, ia menyalakan lampu dan membiarkannya menyala terang. Rumah kecil itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang berubah. Tapi rasa aman yang biasanya ia rasakan di dalam rumah tidak kunjung datang. Pak Saman masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Ia menutup mata, mencoba memaksa dirinya untuk tidur. Tubuhnya lelah, sangat lelah. Kelopak matanya terasa berat dan perlahan kesadarannya mulai menurun. Namun sebelum ia benar-benar terlelap, suara itu datang lagi. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Suara itu terdengar lebih dekat. Bukan lagi seperti dari mimpi, tapi seperti berasal dari dalam kamar. Pak Saman membuka mata dengan cepat. Kamar gelap, tapi tidak sepenuhnya. Cahaya lampu ruang tamu masih masuk sedikit. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Seperti ada bayangan berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri di sana. Lebih gelap dari gelap itu sendiri. Pak Saman menyalakan lampu kamar dengan tangan gemetar. Cahaya menyala dan bayangan itu menghilang seketika. Kamar kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sejak malam itu, Pak Saman tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak pernah lagi berani tidur dengan lampu mati. Dan di dalam dirinya ada keyakinan yang mulai tumbuh. Meski ia belum siap mengakuinya. Apa yang ia alami malam itu bukan sekadar mimpi biasa. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi rangkaian waktu yang sulit dibedakan antara sadar dan tidak. Pak Saman masih berangkat bekerja seperti biasa, masih menyapa orang-orang dengan anggukan singkat, masih menjalankan tugasnya dengan tangan yang tampak tenang. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan runtuh. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Bahkan ketika tubuhnya terlelap karena lelah, pikirannya tetap terjaga, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bentuknya. Gangguan pertama datang dari hal-hal kecil, nyaris sepele, seolah ingin menguji kewarasannya. Suatu malam, ketika Pak Saman baru saja berbaring dan mematikan lampu kamar, ia mendengar suara air mengalir dari arah kamar mandi. Awalnya ia mengira itu hanya pipa yang bermasalah. Rumahnya memang sudah tua. Suara-suara aneh bukan hal baru. Tapi suara air itu tidak berhenti. Terus mengalir, stabil, seperti keran yang sengaja dibuka penuh. Dengan perasaan tidak enak, Pak Saman bangkit dan menuju kamar mandi. Saat pintu dibuka, ia mendapati keran wastafel menyala. Air mengucur deras. Ia mematikannya perlahan, menatap sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kebocoran. Tidak ada jendela yang terbuka. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat, mencoba menepis rasa gelisah yang mulai menggerogoti. Namun malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan air, melainkan suara langkah kaki. Pelan, basah, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang baru keluar dari genangan air. Langkah itu terdengar dari ruang tengah, mendekat ke arah kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pak Saman duduk kaku di atas tempat tidur, menahan napas, matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Ia menunggu, berharap suara itu hanya imajinasinya sendiri. Tapi suara itu nyata. Ia bisa mendengar tetesan air jatuh ke lantai. Diikuti keheningan yang panjang, Pak Saman tidak berani membuka pintu. Ia hanya menyalakan lampu kamar dan duduk sampai pagi dengan punggung bersandar ke dinding. Pagi itu, saat matahari mulai naik dan rasa kantuk bercampur sakit kepala menyerang, Pak Saman memberanikan diri keluar kamar. Rumahnya terlihat sama seperti biasa. Tidak ada barang yang berpindah. Tidak ada jendela yang terbuka.
Namun saat ia melangkah ke ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya dingin. Di lantai keramik, ada bekas telapak kaki kecil. Jejaknya basah. Jelas terlihat. Jejak itu muncul dari arah kamar mandi dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tidak ada jejak lain yang kembali. Seolah pemilik kaki itu berdiri lama di sana, lalu menghilang begitu saja. Pak Saman berdiri lama menatap bekas itu. Hujan tidak turun semalaman. Pintu dan jendela terkunci. Tidak ada siapapun yang masuk. Ia mengambil kain lap dan menghapus bekas kaki itu dengan tangan gemetar. Tapi meski lantai kembali kering dan bersih, bayangan telapak kaki itu terus terukir di kepalanya. Sejak saat itu, Pak Saman mulai jarang berada di rumah saat malam tiba. Ia lebih sering duduk di warung kopi langganannya. Sebuah warung kecil di pinggir jalan yang biasanya buka sampai larut. Di sana setidaknya ada lampu terang dan suara orang, meski hanya beberapa pelanggan tetap yang wajahnya itu-itu saja. Malam itu, jam sudah hampir tengah malam. Warung kopi terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya ada Pak Saman dan pemilik warung yang sibuk di balik meja, membersihkan gelas. Udara malam terasa dingin. Tapi Pak Saman memilih duduk di bangku luar, menghadap jalan. Ia menyesap kopi perlahan, mencoba menikmati rasa pahit yang biasanya menenangkan. Tiba-tiba terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Sekali, dua kali, bunyi itu nyaring, memecah keheningan. Pak Saman menoleh ke arah meja kosong di sampingnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Gelas itu kosong, sendoknya bergerak sedikit, lalu diam. Pemilik warung tidak bereaksi, seolah tidak mendengar apapun. Pak Saman merasakan tengkuknya merinding. Ia menelan ludah, lalu secara perlahan menoleh ke etalase kaca di depan warung. Sekadar untuk memastikan dirinya masih di dunia nyata. Di pantulan kaca itu, ia melihat sosok yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Andini berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya basah, menjuntai, menutupi sebagian wajah. Kain putih yang membungkus tubuhnya menempel ketat, seolah baru diangkat dari air. Wajahnya masih cantik, sama seperti terakhir kali Pak Saman melihatnya. Tapi matanya hitam legam. Tidak ada putih sama sekali. Tatapannya kosong, tapi penuh tekanan, seolah menembus pantulan kaca dan langsung menancap ke dalam diri Pak Saman. Pak Saman menjerit, tubuhnya tersentak, bangkunya terjungkal, dan ia jatuh ke tanah dengan keras. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Orang-orang di sekitar baru bereaksi, berteriak kaget, dan mencoba membantunya berdiri saat Pak Saman menoleh lagi ke arah kaca. Pantulan itu sudah kembali normal. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada rambut basah. Tidak ada kain putih. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menolak tawaran bantuan, lalu pergi tanpa pamit. Langkahnya cepat, napasnya pendek. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia berjalan tanpa tujuan, berharap udara dingin bisa menenangkan pikirannya. Namun sejak kejadian di warung kopi itu, teror tidak lagi datang diam-diam. Ia datang terang-terangan. Saat Pak Saman terjaga, saat ia sadar penuh, suara-suara mulai terdengar di siang hari. Kadang bisikan lirih di telinganya saat ia sedang bekerja. Kadang panggilan pelan yang membuatnya menoleh, hanya untuk menemukan lorong kosong. Suara itu tidak lagi bertanya seperti di mimpi-mimpinya dulu. Tidak ada lagi nada sedih atau kebingungan. Kini suaranya datar, tegas, menekan. Setiap kali Pak Saman memejamkan mata, suara itu datang, mengulang kalimat yang sama, tanpa amarah, tanpa emosi. Justru itulah yang paling menakutkan, seolah sebuah keputusan telah dibuat dan tidak ada jalan untuk menghindar. Ia mulai sadar bahwa apapun yang mengikutinya tidak akan berhenti, hanya dengan lampu menyala atau pintu terkunci. Sesuatu telah melekat padanya, berjalan bersamanya kemanapun ia pergi, menunggu waktu yang tepat
untuk menuntut sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan Pak Saman, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Pak Saman perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Hari-hari berjalan tanpa arah. Malam-malam terasa seperti hukuman yang tidak pernah selesai. Rumah yang dulu ia anggap tempat paling aman, kini berubah menjadi ruang sempit yang menyesakkan. Setiap sudutnya menyimpan ketakutan. Setiap bayangan seolah bergerak. Setiap suara kecil terasa seperti peringatan. Ia tidak lagi berani tidur di kamarnya sendiri. Bahkan melangkah melewati pintu kamar saja sudah membuat dadanya terasa sesak. Ia mulai jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk sekadar mengambil pakaian atau mandi cepat sebelum pergi lagi. Tidurnya berpindah-pindah, kadang di bangku warung kopi yang sudah tutup, dengan kepala bersandar di meja kayu yang dingin. Kadang di musala kecil pinggir jalan, beralaskan sajadah tipis, ditemani bau karpet lama dan suara kipas angin tua yang berderit pelan. Yang penting, bukan rumahnya sendiri, bukan kamar itu, bukan pintu yang setiap malam seolah ditunggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Pak Saman semakin kurus. Bajunya yang dulu pas kini menggantung longgar di pundaknya. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dan merah karena kurang tidur. Wajahnya pucat seperti orang yang lama sakit. Tapi penyakitnya bukan sesuatu yang bisa diperiksa dengan alat medis. Orang-orang di rumah sakit mulai memperhatikannya. Beberapa perawat berbisik, menanyakan apakah Pak Saman sedang punya masalah. Ia hanya menjawab dengan anggukan singkat atau senyum tipis yang dipaksakan. Di tempat kerja, konsentrasinya menurun. Ia masih melakukan tugasnya, tapi gerakannya sering terhenti di tengah jalan. Kadang ia berdiri lama, menatap kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Pernah suatu kali, seorang perawat memanggilnya dari belakang, dan Pak Saman tersentak hebat sampai hampir menjatuhkan ember di tangannya. Semua orang mengira ia hanya kelelahan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia mendengar namanya dipanggil, ia selalu takut itu bukan suara manusia. Teror tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan di tempat ramai, suara itu masih datang. Kadang hanya berupa bisikan pendek di telinganya. Kadang berupa desahan napas yang terasa dekat, terlalu dekat. Ia tidak lagi bisa membedakan mana suara nyata dan mana yang hanya ada di kepalanya. Dan yang paling membuatnya putus asa adalah kenyataan bahwa suara itu selalu terdengar tenang. Tidak marah, tidak berteriak. Justru ketenangan itulah yang membuatnya merasa sedang diadili tanpa pengadilan. Pak Saman mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia memperbanyak ibadah. Setiap kali menemukan musala atau masjid yang masih terbuka, ia masuk dan duduk lama. Bahkan ketika waktu salat sudah lewat, ia membaca doa yang ia ingat. Meski seringkali kata-katanya berantakan karena pikirannya tidak fokus. Ia berharap suara itu pergi. Ia berharap bayangan itu menghilang. Tapi semakin ia berharap, semakin jelas gangguan itu terasa. Suatu malam, saat ia tertidur di musala kecil dekat pasar, ia terbangun karena merasa ada yang berdiri sangat dekat di depannya. Ia membuka mata dengan jantung berdegup kencang. Tapi yang ia lihat hanya tiang dan dinding. Namun bau kapur berus yang tajam masih tertinggal di udara. Bau yang sangat ia kenal. Bau yang selalu mengingatkannya pada ruangan itu. Ruangan pemandian jenazah. Sejak malam itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Kalau dibiarkan, ia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dengan sisa keberanian yang masih ia miliki, Pak Saman memutuskan mencari bantuan, bukan ke dokter, bukan ke psikolog, tapi ke seseorang yang ia harap bisa memahami hal-hal yang tidak kasat mata. Seorang ustaz yang cukup dikenal di daerah itu, orang yang sering dimintai tolong untuk mendoakan rumah,
orang sakit, atau mereka yang merasa diganggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan menuju rumah ustaz itu terasa berat. Setiap langkah seolah mengingatkannya bahwa begitu ia mulai bercerita, tidak akan ada jalan kembali. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk ragu. Rumah ustaz itu sederhana, dengan halaman kecil dan pohon mangga di sampingnya. Saat Pak Saman mengetuk pintu, tangannya gemetar hebat. Ketukan itu terdengar pelan. Hampir ragu-ragu, ustaz itu membuka pintu dengan wajah tenang. Ia mempersilakan Pak Saman masuk tanpa banyak tanya, seolah sudah tahu bahwa tamunya datang membawa beban yang tidak ringan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana. Bau teh hangat tercium sedikit menenangkan, meski tidak cukup untuk meredakan kegelisahan Pak Saman. Awalnya Pak Saman hanya diam. Kata-kata terasa sulit keluar, dadanya sesak, tenggorokannya kering. Tapi setelah ustaz itu berkata pelan bahwa ia boleh bercerita apa saja tanpa takut dihakimi, bendungan itu akhirnya pecah. Pak Saman mulai berbicara, suaranya gemetar, kadang terhenti karena napasnya tersengal. Ia menceritakan segalanya dari malam pertama itu. Mimpi-mimpi yang terasa nyata, suara-suara yang datang tanpa diundang, hingga sosok yang ia lihat di pantulan kaca warung kopi. Tidak ada yang ia tutupi, tidak ada yang ia kurangi. Setiap detail keluar dengan jujur, meski setiap kata terasa seperti membuka luka lama. Tangannya terus bergetar, sesekali menggenggam kain celananya kuat-kuat, seolah takut dirinya sendiri akan runtuh jika dilepaskan. Ustaz itu mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius, matanya tidak lepas dari Pak Saman. Sesekali ia mengangguk pelan, bukan sebagai tanda setuju, tapi tanda bahwa ia benar-benar mendengarkan. Ketika Pak Saman selesai bercerita, ruangan itu kembali sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Waktu berlalu lama, terlalu lama. Pak Saman mulai gelisah dengan diam itu. Ia menunduk, menunggu kata-kata yang mungkin akan menentukan sisa hidupnya. Akhirnya ustaz itu menarik napas panjang dan berbicara dengan suara pelan. Tapi jelas ia mengatakan bahwa apa yang dihadapi Pak Saman bukan hanya gangguan dari sesuatu yang tidak terlihat. Lebih dari itu, ia sedang berhadapan dengan rasa bersalahnya sendiri. Rasa bersalah yang tidak pernah ia hadapi dengan jujur. Rasa bersalah yang mencari jalan keluar dan kini berubah menjadi beban yang menghantui. Ustaz itu tidak langsung menyebut hal-hal gaib atau makhluk lain. Ia justru menekankan bahwa sebelum berbicara tentang apa yang berada di luar diri, Pak Saman harus melihat ke dalam dirinya sendiri, menyadari apa yang sudah terjadi, dan menerima bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Setelah itu, ustaz itu memberikan dua saran yang terdengar sederhana, tapi terasa sangat berat bagi Pak Saman. Yang pertama adalah meminta maaf kepada keluarga Andini, bukan dengan alasan apapun, bukan untuk membela diri, tapi dengan kejujuran penuh, apapun akibatnya. Yang kedua adalah berziarah ke makam Andini dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekali, tapi sebagai bentuk tanggung jawab batin. Ustaz itu tidak menjanjikan apapun. Ia tidak berkata bahwa teror akan berhenti. Ia tidak berkata bahwa semuanya akan kembali normal. Ia hanya mengatakan bahwa itu satu-satunya jalan yang terlihat. Jalan yang sulit, penuh risiko, dan mungkin akan membawa konsekuensi besar di dunia nyata. Tapi tanpa itu, Pak Saman akan terus lari. Dan rasa bersalah itu tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Pak Saman mendengarkan dengan kepala tertunduk. Setiap kata terasa seperti pukulan yang pelan, tapi tepat sasaran. Ia tahu betul apa risiko dari saran itu. Ia tahu bahwa jika ia mendatangi keluarga Andini dan mengatakan semuanya, hidupnya bisa hancur. Ia bisa kehilangan pekerjaannya. Ia bisa kehilangan kebebasannya. Bahkan mungkin kehilangan sisa harga dirinya. Tapi di sisi lain,
ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, ia mungkin akan kehilangan kewarasannya saat ia pamit dari rumah. Ustadz itu langkahnya terasa berat, tapi pikirannya justru sedikit lebih jernih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya arah. Meski arah itu menuju sesuatu yang sangat ia takuti. Malam itu, ia duduk lama di dalam mobil, menatap jalanan kosong di depannya. Ia tidak menyalakan mesin. Ia hanya duduk, memikirkan hidupnya yang kini berada di persimpangan. Pak Saman tahu bahwa apapun yang akan ia lakukan setelah ini tidak akan mudah, tidak akan ada jalan aman. Tapi ia juga sadar bahwa ia sudah terlalu lelah untuk terus bersembunyi, terlalu lelah untuk berpindah-pindah tempat tidur, terlalu lelah untuk menyalakan lampu setiap malam hanya untuk menipu dirinya sendiri agar merasa aman. Di dalam hatinya ada ketakutan besar, tapi juga ada keinginan kecil untuk berhenti dikejar, untuk berhenti dihantui, untuk menghadapi apapun yang menunggu di depan. Meski itu berarti ia harus membayar mahal. Dan di saat itulah Pak Saman akhirnya mengerti bahwa yang paling menakutkan bukanlah sosok yang ia lihat dalam pantulan kaca, melainkan kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi lari dari dirinya sendiri. Pak Saman datang ke rumah keluarga Andini pada sore hari, saat langit menggantung abu-abu dan udara terasa berat, seolah ikut menahan napas. Rumah itu berada di sebuah gang yang tenang, dengan pagar rendah dan halaman kecil yang ditanami bunga yang tampak terawat. Di teras, ada sepasang sandal perempuan yang tersusun rapi. Pemandangan sederhana itu justru membuat langkah Pak Saman semakin goyah. Ia berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu, mengumpulkan sisa keberanian yang tersisa, menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh seorang perempuan parubaya dengan mata sembab. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menangis sampai air mata tak lagi bisa mengalir. Di belakangnya terdengar suara televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton, dan aroma teh hangat bercampur bau rumah yang lama ditinggali. Pak Saman menyebutkan namanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Perempuan itu mempersilakan masuk tanpa banyak bicara. Ruang tamu rumah itu sederhana, sofa lama dengan kain penutup yang sedikit pudar, meja kecil di tengah dengan taplak putih, dan di dinding tergantung foto Andini. Foto itu diambil saat ia masih hidup, tersenyum lebar, matanya cerah, rambutnya tergerai rapi. Melihat foto itu, dada Pak Saman terasa seperti diremas. Ia menunduk, tak sanggup menatap terlalu lama. Tak lama kemudian, anggota keluarga lain berkumpul. Ada seorang pria yang tampak lebih tua, mungkin ayah Andini, duduk dengan punggung tegak dan wajah tegang. Ada juga seorang perempuan yang lebih muda, mungkin kakaknya, memeluk bantal kecil sambil menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Suasana di ruangan itu begitu hening, sampai suara detak jam dinding terdengar jelas. Pak Saman duduk di tepi sofa, tangannya saling menggenggam kuat. Butuh waktu beberapa menit sebelum ia bisa berbicara. Saat akhirnya kata-kata itu keluar, suaranya bergetar, putus-putus, seolah setiap kalimat harus ia tarik keluar dari dadanya dengan susah payah. Ia mengaku ia menceritakan apa yang terjadi malam itu, tanpa berusaha membenarkan diri, tanpa mencari alasan. Ia hanya menyampaikan apa yang telah ia lakukan dengan bahasa yang jujur dan penuh penyesalan. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti gelombang. Sesaat, tak ada suara apapun, lalu tangis pecah. Perempuan parubaya itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Pria yang duduk tegak tadi bangkit berdiri, wajahnya memerah, napasnya memburu. Ia tidak berteriak, tidak memukul,
tapi tatapannya penuh amarah yang menahan diri dengan susah payah. Kakak Andini menangis terisak. Suaranya tertahan, seolah takut jika ia menangis terlalu keras, hatinya akan benar-benar hancur. Pak Saman menunduk lebih dalam. Ia tidak berani mengangkat kepala. Setiap isakan, setiap helaan napas yang berat, terasa seperti hukuman yang pantas ia terima. Ia meminta maaf berkali-kali dengan suara yang semakin pelan. Tapi kata maaf itu terasa kecil, tak berarti. Dibandingkan luka yang ia goreskan, tak ada perdebatan panjang, tak ada tawar-menawar. Keputusan dibuat dengan cepat. Mungkin karena luka itu terlalu dalam untuk ditunda. Laporan dibuat, pihak berwajib datang. Prosesnya berlangsung dengan tenang, tapi dingin. Pak Saman tidak melawan. Ia tidak mencoba kabur. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, ia justru menarik napas panjang, seolah beban yang selama ini menindih dadanya akhirnya dilepaskan. Meski dengan cara yang paling menyakitkan, wajahnya terlihat lega. Bukan lega karena bebas, tapi lega karena akhirnya ada batas yang jelas. Ada akhir dari pelarian panjang yang melelahkan. Saat dibawa pergi, ia sempat menoleh ke ruang tamu itu sekali lagi. Foto Andini masih tergantung di dinding. Tersenyum seperti biasa. Pak Saman menunduk dan berbisik pelan, entah doa atau permintaan maaf terakhir, lalu melangkah pergi. Hari-hari berikutnya berlalu di balik jeruji besi. Sel yang ditempati Pak Saman sempit dan dingin, dengan dinding kusam dan bau lembab yang menempel di pakaian. Suara pintu besi yang ditutup setiap malam menjadi penanda waktu, menggantikan suara langkah kaki basah yang dulu menghantuinya. Di tempat itu, ia tidak lagi sendirian, tapi justru merasa lebih sepi dari sebelumnya. Malam-malam di tahanan datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada bisikan di telinga, tidak ada bayangan di sudut ruangan, tidak ada suara air mengalir sendiri. Namun Pak Saman masih sering terbangun di tengah malam. Ia duduk di ranjang sempitnya, menatap dinding, mendengarkan napas orang-orang lain yang tidur di sekitarnya. Sunyi di tempat itu terasa panjang dan berat, seperti ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Penyesalan datang bergelombang, bukan sebagai teror yang menakutkan, tapi sebagai kesadaran yang menusuk perlahan. Ia mengingat setiap keputusan kecil yang membawanya ke titik ini. Ia mengingat bagaimana ia mengabaikan firasat, bagaimana ia menepis rasa tidak nyaman, bagaimana ia memilih jalan yang salah saat seharusnya berhenti. Setiap ingatan itu seperti pisau kecil yang mengiris, tidak mematikan, tapi cukup untuk membuatnya terus merasakan sakit. Kadang, di antara terjaga dan tertidur, ia merasa seperti mendengar langkah pelan di lorong tahanan. Tapi saat ia membuka mata, yang ada hanya bayangan jeruji dan cahaya lampu yang redup. Ia tidak lagi takut pada bayangan itu. Jikapun ada sesuatu yang masih mengikutinya, ia menerimanya sebagai bagian dari hukuman yang harus ia jalani. Sementara itu, di luar sana, cerita tentang Andini mulai berubah bentuk. Di pemakaman tempat ia dimakamkan, beberapa peziarah mengaku melihat sesuatu yang aneh. Mereka bercerita tentang kain kafan putih yang berdiri diam di antara nisan, tidak bergerak, tidak bersuara. Sosok itu tidak menakutkan. Kata mereka, hanya berdiri seperti sedang menunggu atau mengawasi. Lalu, perlahan, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin dan keheningan yang mendalam. Cerita-cerita itu menyebar pelan. Dari mulut ke mulut, ada yang percaya, ada yang menganggapnya hanya sugesti. Tapi bagi keluarga Andini, cerita itu membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa ngeri. Di sisi lain, ada keyakinan kecil bahwa putri mereka akhirnya mendapatkan keadilan, atau setidaknya ketenangan. Pak Saman mendengar kabar itu dari seorang petugas yang mengenalnya. Ia tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ada doa yang ia panjatkan setiap malam. Doa sederhana agar Andini menemukan kedamaian
yang tidak pernah ia berikan. Ia tahu doanya mungkin tidak cukup. Ia tahu tidak ada doa yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi itu satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Waktu berjalan lambat di balik jeruji. Hari-hari terasa sama. Pagi dengan cahaya pucat yang masuk dari celah jendela kecil. Siang dengan aktivitas yang berulang. Malam dengan sunyi yang panjang. Pak Saman menjalani semuanya dengan sikap pasrah. Ia tidak lagi mencari cara untuk melarikan diri dari pikirannya. Ia membiarkan penyesalan itu hadir, menemaninya, mengingatkannya akan kesalahan yang tidak boleh dilupakan. Sesekali, dalam mimpi, ia masih melihat Andini, tapi tidak lagi dengan mata hitam legam atau suara menuntut. Dalam mimpi itu, Andini hanya berdiri jauh. Di bawah cahaya yang lembut, wajahnya tenang. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap, lalu perlahan berpaling dan pergi. Setiap kali Pak Saman terbangun dari mimpi itu, hatinya terasa perih, tapi juga sedikit lebih ringan. Ia mengerti sekarang bahwa hukuman tidak selalu datang dalam bentuk teror atau penderitaan fisik. Kadang, hukuman itu adalah hidup dengan ingatan yang tidak bisa dihapus, dengan kesadaran penuh atas kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan mungkin itulah hukuman yang paling berat. Di suatu sore yang tenang, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Saman duduk di sudut selnya, memejamkan mata dan mengatur napas seperti yang dulu sering ia lakukan sebelum bekerja. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang menuntut. Hanya ada dirinya sendiri dengan semua kesalahan dan penyesalan yang harus ia bawa sampai akhir. Di pemakaman Andini, bunga-bunga segar sering muncul di atas nisan. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Mungkin keluarga, mungkin orang yang sekadar lewat, atau mungkin seseorang yang merasa masih punya hutang doa. Di antara nisan-nisan itu, kadang-kadang udara terasa lebih dingin, lalu kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rasa bersalah, seperti bayangan panjang di senja hari, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi pengingat yang sunyi, menjadi pelajaran yang pahit. Dan bagi Pak Saman, itu adalah sesuatu yang harus ia terima hari demi hari, sampai waktu memutuskan bahwa penebusan itu cukup. Tidak ada akhir yang benar-benar bahagia dalam cerita ini. Hanya ada keheningan setelah badai dan kehidupan yang terus berjalan dengan bekas luka yang tak terlihat. Dan mungkin disitulah letak horor yang sebenarnya, bahwa beberapa kesalahan tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya berhenti mengejar, lalu tinggal di dalam diri selamanya.